Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pejuang tebal semuanya. Jumpa lagi di channel saya Wawan Novianto, dan kali ini saya akan membahas beberapa soal TOEFL ini yang ada di buku Longman ya, teman-teman. Jadi beberapa teman-teman ada yang request untuk membahas membahas soal-soal yang ada di buku Longman atau di Pura Philips. Nah, untuk halamannya saya infokan ada di pojok kanan atas ini. Kemudian identitasnya ya, TOEFL exercise skill 1 sampai 5 buku Longman yang dikarang oleh Deborah Phillips, halaman 208 sampai 209. Oke. Langsung aja ya kita coba kerjakan. Dimulai dari nomor 1. The North Platte River bla 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 from Wyoming into Nebraska. Oke, perlu teman-teman ketahui lagi kalau soal TOEFL itu semuanya adalah berbentuk kalimat ya. Jadi yang berbentuk kalimat, yang pola dasarnya adalah subjek plus verb plus object plus adverb. Yang ada dalam tanda kurung ini dia opsional, boleh ada boleh tidak. Begitu. Lah nomor 1 ini dia sudah ada subjeknya. Subjeknya adalah ini. Nah, sehingga yang hilang ini dia adalah verbnya. Nah, jadi kita butuh verb di sini. Sudah jelas ya, butuh verb. Kemudian setelah kita tahu kalau butuh verb, tinggal dianalisa yang verb yang mana. Alpha itu verb, tetapi ada subjeknya. Nah, nanti dia double subjek ya. Jadi ada the North Platte River, ada it, double subjek tidak boleh. Kemudian flows itu verb. Oke. Charlie itu verb juga. Nah, kok ada dua verb, mana yang kita pilih ya? Kemudian delta with flowing water. Delta ini dia polanya ini preposition, ini gerund. Sorry, bukan gerund ya, tapi participle sama noun. Jadi ini non phrase. Nah, jadi kalau delta ini sebenarnya polanya prepositional phrase, bukan verb ya. Nah, jadi kalau gini tinggal Bravo sama Charlie. Nah, yang benar yang mana? Perlu saya tekankan lagi bahwa kalau ada kalimat seperti ini ya, pola simpel subjek plus verb plus object, verbnya itu dia harus verb finite atau verb asli. Begitu. Nah, verb asli itu bagaimana? Teman-teman coba lihat di video saya yang ada di channel ini, nanti channelnya ada di atas ya teman-teman. Nah, itu untuk menentukan verb asli sama verb palsu. Nah, yang verb asli yang mana? Yang alpha ini, yang verb asli adalah bravo. So the best answer is bravo. Begitu ya teman-teman. Jadi fokus di mana yang hilang, subjek, verb, objeknya atau adverbnya. Kebenaran yang ini adalah verb, maka jawaban yang benar adalah bravo. Oke, next. Nah, kalau nomor 2 ini dibalik ya. Jadi kalau tadi susunan pola kalimat itu adalah subjek plus verb object. Jadi ini yang awal, yang hilang adalah subjeknya. Kita buktikan. Oke. Nah, ini kan verb dia. Verb, kemudian its names, ini objek ya. Kemudian from a word meaning first people, ini dia adverb. Oke, ini dia adverb. Jadi yang hilang adalah subjeknya. Loh, ini kan sudah subjek biloxi. Oke, benar banget. Biloxi ini memang sudah subjek, tapi ternyata subjek yang belum lengkap. Begitu ya. Nah, yang bisa menjadi subjek itu adalah 6 ya, teman-teman. 6 yang bisa menjadi subjek. 6 subjek. Kok jelek ya tulisannya? Dulang. Boleh dikat nanti Afif. Jadi 6 yang bisa menjadi subjek. Kalau teman-teman menguasai ini pasti gampang nanti, atau pasti mudah menentukannya. Jadi yang pertama ada noun, kemudian ada pronoun, ada noun phrase, kemudian ada noun clause, kemudian ada gerund, ada to infinitive.
Nah, 6 subjek ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau teman-teman bisa mengidentifikasi ini, kira-kira yang masuk 6 ini mana? Yang masuk 6 ini adalah Alpha. Kemudian Charlie itu pronoun. Yang Alpha itu noun phrase. Yang Delta itu juga noun phrase ya, tapi ada verbnya di sini. Jadi ini susunan subjek verb. Ini juga ada verbnya yang Charlie. Jadi kemungkinan yang paling benar adalah Alpha. Oke, kenapa ya tidak kita analisis Kenapa tidak Bravo? Kita analisis satu-satu. Located in itu dia susunan verb 3. Nah, kalau verb 3 itu tidak bisa menjadi subjek ya teman-teman, bisa saja menjadi adverb. Nah, mungkin menjadi adverb, tapi kalau ditaruh di sini tidak lengkap, begitu ya. Jadi kalau Bravo ini mungkin polanya akan seperti ini. Located in Biloxi, koma, kemudian butuh subjek lagi. Nah, sedangkan di sini tidak ada subjeknya lagi. Kemudian yang Charlie, it is in. Nah, ini nanti akan ada double verb ya teman-teman. Memang it itu bisa menjadi subjek, tapi ada is di sini, akan ada double verb. Jadi akan ada double verb yaitu is dan receive. Nah, nanti double verb tanpa ada conjunction tidak boleh. Begitu juga dengan Delta. Delta juga the tour. The tour ini dia memang non phrase, bisa menjadi subjek, tapi ada verbnya juga di sini. Nah, maka nanti akan double verb juga. Itu ya teman-teman, jelas ya. Oke, kalau belum jelas boleh ditanyakan di kolom komentar. Next. Oke. Kita analisis dulu. A pride of lions, bla bla bla, up to 40 lions, including 1 to 3 males, several females and cubs. Oke. Kita analisis di sini subjek. Oke. Nah, kemungkinan yang hilang adalah verbnya. Tapi di sini kan ada verb. Oke. Ini verb tapi dia verb infinite atau verb palsu. Nah, jadi sebenarnya verb aslinya belum ada. Mana yang memenuhi syarat menjadi verb asli? Alpha, ini verb asli. Bravo, verb asli, tapi ada it. Nanti akan ada double subjek, maka ini tidak bisa. Kemudian contain. Contain itu juga verb asli. Oke, bisa. Kemudian Delta tidak bisa karena dia verb ing tanpa ada to be. Maka yang memungkinkan adalah Alpha sama Charlie. Nah, dari dua ini kira-kira yang tepat yang mana? Yang tepat adalah benar banget Alpha ya. Can contain. Kenapa tidak Charlie? Oke. Gini ya teman-teman, kalau ada noun dipisah sama of atau dipisah sama preposition, kita fokus ke noun yang pertama. Misalnya di sini kan ada a pride ya, a pride of lions, bla bla bla. Sir, saya jawab yang Charlie. Kan di sini lions. Lions itu kan plural, maka saya harus pilih verb yang plural juga atau verb yang tidak ada s-nya. Jadi saya pilih contain. Oke, alasannya cukup menarik. Tapi kalau ada of seperti ini kan ada dua noun ya teman-teman, a pride sama lions. Nah, kalau ada of atau preposition yang lain boleh with, boleh in, boleh by, semuanya. Pokoknya kalau ada dua noun atau lebih yang dipisah oleh preposition, maka kita fokus pada noun yang sebelum preposisi yang pertama. Sebelum preposisi yang pertama yang upright ini. Maka untuk menentukan verb, kita lihat upright. Jadi kalau misalnya kita jawab Charlie, nggak tepat. Upright itu kan singular, maka harus contains. Gitu ya, harus ada s-nya. Nah, kalau A kan tepat ya. Tapi kan tidak ada s-nya. Ya boleh tidak ada s-nya karena ada model di situ, ada can. Jadi semua yang diawali oleh model itu tanpa verbnya tanpa ada tambahan apa-apa gitu ya, verb bare infinitive namanya. So a pride of lions can contain. Nah, itu baru bisa gitu. Next, kalau tidak paham langsung saja tanyakan di kolom komentar atau boleh DM di Instagram saya gitu ya. Oke, great. Oke, coba sekarang
nomor 4. Nomor 4 ini kita analisis. Ini ada yang kosong, kemudian ada T-plan, ini subjek, ini verb, ini. Setelah verb itu kalau to be dia namanya bukan objek ya teman-teman, tapi subjective complement. Nah ini namanya SC atau CS, subjective complement atau complement of subject gitu. Dia tidak objek, jadi tidak melulu setelah verb itu semuanya objek, tidak. Lihat verbnya ya, kalau linking verb maka dia kedudukannya sebagai subjective complement atau complement of subject. Oke, jadi di sini yang hilang kemungkinan bisa adverb, tapi kalau adverb itu biasanya ada koma di sini, karena ini tidak ada koma di sini. Kemungkinan dia adalah subjek yang kurang lengkap. Baik itu ya. Oke, coba kita lihat yang alpha. The T-plan are small and white. Tidak bisa. Kenapa? Karena kalau the T-plan ini dia verbnya singular, tapi nounnya singular, tapi verbnya verb plural. Ini verbnya verb plural, jadi butuh subjek yang plural. Jadi alpha tidak bisa. Bravo. Oke, prepositional phrase tidak bisa menjadi subjek. Kemudian yang Charlie, having flowers the T-plan, tidak bisa karena ini susunan noun phrase yang tidak tepat nanti. Berarti jawaban yang paling memungkinkan adalah delta. Coba kita lihat ya. Kalau delta kita taruh di sini. The flowers of the T-plan are small and white. Nah, benar banget. Jadi untuk menentukan verb plural ini kita lihatnya yang flowers. Nah, berarti benar ya. The flowers are. Oke, karena kita lihat sebelum preposition yang pertama. Gitu ya. Bisa catat teman-teman, kasih catatan. Kalau ada banyak noun yang dipisah oleh preposition, maka untuk menentukan verb kita lihat noun yang sebelum preposisi yang pertama. Begitu ya teman-teman. Oke, next. Sudah berapa menit ini? Sudah 12 menit. Mungkin 5 soal dulu ya. Nanti untuk yang 5 soal selanjutnya kita lanjut di video tersendiri. Oke, next, terakhir. The tetracyclines bla 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 antibiotics are used to treat infections. Oke. Teman-teman, kalau ada koma seperti ini, kemungkinan sebentar. Kalau ada koma seperti ini ya, ada subjek, kemudian diapit oleh 2 koma, baru di sini verb, maka kemungkinan ini adalah apositif. Komanya adalah koma apositif. Nah, sebenarnya ada banyak ya yang bisa mengisi koma apositif. Pertama adalah noun phrase. Berapa banyak contoh yang lain adalah adjective clause juga bisa. Adjective clause dan peringkasannya itu juga bisa. Nah, kalau teman-teman perlu tahu apa itu adjective clause dan peringkasannya, teman-teman boleh lihat di video saya yang membahas adjective clause dan peringkasannya. Begitu ya. Jadi nanti semua yang saya bahas di situ, semua adjective clause dan peringkasannya yang saya bahas itu bisa menjadi apositif. Begitu ya. Oke, pokoknya di sini tidak boleh ada verb asli kalau tidak ada conjunction. Ya kan, hitungan simpelnya satu kalimat itu harus ada satu verb asli. Boleh ada 2 verb asli, tapi harus ada 1 conjunction kayak gitu. Nah, kemungkinan yang bisa yang mana? Yang bisa adalah ini ada verb tidak bisa. Kemudian being a family. Being a family antibiotics. Tidak bisa ya. Kalau mungkin being a family of antibiotics itu masih mungkin. Jadi masih memenuhi sebagai noun phrase yang susunannya benar. Tidak bisa. Kalau Charlie, a family of antibiotics, kemungkinan iya. Kemudian the tetracyclines, their family of antibiotics. Kalau secara susunan dia benar ya, yaitu noun phrase. Tapi secara meaning tidak tepat. Ini juga mungkin sih. Charlie sama Delta ini mungkin. Tapi yang paling tepat adalah Charlie. Secara meaning yang paling tepat adalah Charlie. Jadi kalau ditaruh sini ya, the tetracyclines, a family of antibiotics, itu memenuhi syarat sebagai apositif dan apositif yang noun phrase. Nah, gitu ya teman-teman.
untuk video kali ini semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar atau boleh juga DM di Instagram saya. Yang Instagram saya ada di video ini, saya cantumkan. Kemudian semoga sedikit pembahasan ini bermanfaat buat teman-teman. Selalu semangat dalam meraih skor impian. Sampai jumpa di video selanjutnya.